Waktu saya lulus kuliah, saya punya impian. Saat itu saya mau jadi orang kaya, karena saya sudah bosan hidup miskin. Kalau hidup miskin, itu mau kemana susah, betul ya? Mau makan nggak ada pilihan, mau pergi nggak ada pilihan. Ya, tapi kalau kita jadi orang kaya, kayaknya enak banget gitu. Hidup jadi lebih hidup. Kita mau makan, itu udah nggak usah lihat sebelah kanan. Tahu nggak tuh sebelah kanan? Itu lihat harga, udah nggak usah lihat. Jadi kalau ada mau beli apapun, mau makan apapun, yang Anda lihat kiri. Nah, kalau orang susah nih ya, kalau orang susah ya. Oh, sampai 3 kali saya ngomong ya. Saya banget ya. Jadi gini, kalau orang susah ya, biasanya makannya enak, belum tentu dia beli. Kenapa? Karena dia lihat kan sebelah kanan. Tapi kalau orang kaya, nggak usah pusing. Ya, nggak usah pusing. Ya, habis ini kita makan bareng-bareng ya. Di masing-masing maksudnya. Nah, jadi gini, saat saya lulus kuliah, saya punya impian saya mau jadi orang kaya. Nah, teman-teman saya semua lulus kuliah mereka bekerja di sebuah perusahaan. Tapi kalau buat saya, kalau kerja di sebuah perusahaan hanya keren aja. Wih, saya kerja di kantor, tapi uangnya belum tentu banyak. Nah, saat itu saya mau mencoba usaha. Nah, waktu saya mau mencoba usaha, modal saya nggak ada. Ya, karena saya dari keluarga yang susah. Nah, ada teman saya tiba-tiba menawarkan saya sebuah bisnis yang namanya MLM. Nah, waktu itu memang saya sangat negatif dengan bisnis MLM. Nah, untungnya saya sempat juga baca buku judulnya Cash Flow Quadrant sama Robert sama Rich Dad Poor Dad. Di situ saya terbuka. Makanya saat itu ada teman saya yang menawarkan saya MLM. Saya mau mencoba. Ya, nah di situ saya baru tahu, saya ikut pertemuannya, saya baru tahu ternyata MLM itu adalah salah satu bisnis juga. Nah di situ saya punya kesempatan untuk berhasil. Nah pada tahun 2000, saya masih ingat ya waktu saya jalankan MLM itu 2006 akhir. Di situ saya belajar bagaimana caranya saya ngomong di depan orang, bagaimana saya presentasi, bagaimana saya membina grup, segala sesuatu saya belajar di sana. Dan saya bersyukur di MLM saya punya komunitas orang-orang positif. Kalau kita mau berhasil, kita harus berkumpul sama orang yang berhasil. Nah, di situ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, singkat cerita, puji Tuhan, saya memutuskan saya mau menjadi profesional network marketing, Bapak Ibu. Nah, lewat bisnis ini bisnis MLM, Bapak Ibu. Makanya banyak orang, sebagian orang di luar sana yang mengatakan bisnis MLM itu kayaknya bisnis yang hanya untuk orang iseng-iseng atau mungkin hanya buat penghasilan tambahan aja. Tapi buat saya ini bisnis yang sangat serius hasilnya, Bapak Ibu. Ya, tahun lalu saya bangun rumah. Saya bangun rumah itu lewat bisnis MLM ya. Saya bisa memiliki rumah itu yang luas tanahnya 660 meter, Bapak Ibu. Luas bangunannya itu saya bangun sekitar 1.200 sampai 1.300. Saya bangun itu di daerah rumah saya Pulau Mas. Saya beli rumah yang luas bangunannya 1.200 meter itu di Pulau Mas juga, di Jakarta Timur. Nah, saya beli sama broker itu namanya Tante Rini. Nah, Tante Rini ini punya teman. Nah, teman ini biasanya kalau setiap hari Minggu itu selalu ke gereja. Nah, rumah saya yang lagi saya bangun ini itu dekat gereja yang dia ibadah. Keliling dia lihat. Nah, temannya Tante Rini ini itu tanya sama Tante Rini, bilangnya begini, Rin, lu tahu gak yang punya rumah ini siapa? Nah, kan memang saya belinya sama Tante Rini kan. Nah, Tante Rini bilang, oh itu yang punya anak muda, namanya Leo. Nah, temennya itu nggak percaya kalau rumah sebesar itu yang beli itu anak muda. Ah, nggak percaya gua, masa anak muda bisa beli rumah puluhan miliar? Bener, Tante Rini jawab, bener anak muda. Nah, temennya nggak percaya, masa sih? Saya yakin deh, pasti dia gembong narkoba. Dia bilang begitu. Ya, saya dibilang saya gembong narkoba, gitu. Ya udah, lewat. Ya kan, saya dibilang gembong narkoba. Nah, ada cerita lucu juga. Nah, singkat cerita, waktu itu saya punya sopir namanya Pak Ade. Nah, Pak Ade itu biasa kalau ke rumah saya itu biasa dia nongkrong di warung. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya biasa juga kan. Kalau nggak ngapa-ngapain, saya pasti di rumah. Saya main sama anak, saya main sama istri, sama keluarga gitu ya. Nah, paham ya. Nah, enaknya gitu kalau kita sudah pasif income ya, kita bisa main, ya, mana aja, di mana saja. Ya. Nah, jadi gini, jadi sopir saya itu kalau saya nggak ngapa-ngapain itu pasti dia ke warung. Nah, di dekat rumah saya itu ada warung. Nah, biasa kalau warung itu kan pada ngumpul ya, ada mas-mas, ada abang-abang ngumpul. Nah, memang di rumah saya itu saya memang hobi mobil. Saya ada BMW, saya ada Lexus, saya ada Mercy S-Class juga. Nah,
warung-warung itu lagi ngomongin saya, gitu. Pas ada sopir saya, nah dia bilang gitu, itu rumah anak muda yang rumahnya dekat pojok sana, itu mobilnya banyak loh, ya mobilnya miliaran, itu kerjanya apa sih? Nah sopir saya jawab, oh itu dia jalankan MLM. Nah namanya juga orang-orang yang di warung itu kan nggak ngerti, namanya MLM tuh nggak ngerti, apa? MML gitu kan, nggak ngerti gitu. Oh itu MLM yang bangun jaringan, yang bikin pertemuan segala macam begitu. Ya. Nah namanya abang-abang, mas-mas di daerah warung, nggak ngerti apaan tuh MLM. Saya yakin tuh, jangan-jangan ya, pasti tuh dia biar babi ngepet tuh. Saya bilang begitu. Saya bilang saya biar babi ngepet, emang muka saya ada papang babi gitu. Orang KBBP segitu ya. Nah, artinya apa gini, Bapak Ibu ya, kalau Anda jalankan MLM dengan serius dan Anda berada di kendaraan yang tepat dan cepat, saya yakin dalam waktu 1, 2, 3 tahun kita bisa jadi orang berhasil. Ya, di MLM kita punya kesempatan yang sama dari berbagai latar belakang yang berbeda, punya kesempatan yang sama sekali lagi. Ya, di LWG kita punya marketing plan sama. Anda dan saya dengan pembicara semua sama. Kita marketing plan sama, betul ya? Ada dapat bonus level, ada dapat bonus sponsor dan sebagainya. Kita juga punya produk yang sama, setuju? Kita punya ilmu yang sama juga. Nah, jadi artinya kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Kalau saya bisa berhasil, Anda juga pasti bisa berhasil, Bapak Ibu. Karena kita semuanya ilmunya sama, semuanya sama. Jadi pastikan Anda, Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah bergabung, Anda harus konsisten, Anda harus fokus. 1, 2, 3 tahun, Anda lihat deh. Waktu 1, 2, 3 tahun itu waktu yang gak lama. Kita SMA 3 tahun, betul? Hasilnya apa? Saya kuliah pas setengah tahun, hasilnya apa? Cuma dapat sertifikat, ijazah. IPK saya, Anda tahu ya, IPK saya 2,2. BBK saya ada 3 di situ. Ya, ijazah nggak menjamin kita sukses, itu hanya pegangan aja. Nah, makanya saya bersyukur sekarang saya bisa menjalankan bisnis LWG dan saya punya visi, kami bertiga, kami para founder, kami punya visi, kami ingin membuat bisnis LWG itu menjadi MLM yang ideal dan MLM yang terbaik di Indonesia. Bapak Ibu, kita hampir 3 bulan, kita sudah mencapai 5.000-an member Bapak Ibu. Dan ini pencapaian yang sangat luar biasa untuk MLM yang masih baru di Indonesia. Nah, saya nanti bulan depan, saya ada rencana saya mau bikin OPP. Sama seperti ini, tapi di luar negeri, di Taiwan. Jadi Bapak Ibu kalau punya, ya, saya di sana sudah punya member puluhan, jadi saya harus ke sana, saya mau training mereka, saya mau kembangkan di sana, sekaligus saya mau survei tempat. Karena kan kita tahu ya kalau di step tadi Pak Charles presentasi, kita mau ekspansi ke 3 negara. Kemana? 3 negara, Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. Saya nanti mau ke sana bulan depan, saya mau survei tempat, semoga cocok tempatnya dan nanti kita bisa bikin kantor cabang. Wah, keren kan LWG loh. Kita tahu itu dari kantor cabang. Apakah kerja keras aja bisa sukses, Bapak Ibu? Kalau kerja keras bisa sukses, sorry ya, uang bangunan di luar sana itu bisa sukses, betul? Kerja keras saja nggak cukup untuk sukses. Anda harus menemukan kendaraan yang tepat dan cepat. Ya, dan saya pastikan bisnis LWG adalah kendaraan yang tepat dan cepat untuk mewujudkan impian Anda dan keluarga Anda. Sukses buat kita semua, selamat malam.